Langsung dimulai aja. Ini langsung share screen aja, Kak. Iya, Ini boleh langsung dimulai. boleh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Di kesempatan kali ini yang terhormat Ibu Ria Rahmanida, SPD NPD selaku dosen yang mengampu mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis. Di pertemuan kali ini kami yaitu kelompok 8 akan membahas materi yang mengenai siklus dan forecasting. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Hasbullah Muhammad, teman saya. Saya Aurelia Zafa Kamilai dengan rekan saya. Saya Cinta Eka Saputri. Boleh di next. Lagi yang sebelumnya. Oke, di sini pertama kita akan membahas tentang variasi siklis, yang dimana variasi siklis merupakan suatu gerakan atau variasi jangka panjang sekitar garis tren yang bergerak agak beraturan dalam jangka waktu tertentu tiap 3 tahun, 5 tahun atau lebih. Contohnya adalah di gerakan yang menunjukkan jangka waktu kemakmuran, kemunduran, dan pemulihan. Boleh di next. Nah, di sini ada variasi siklus yang dimana persamaannya Y sama dengan T dikali X dikali C dikali I. Lalu bentuk persamaannya dibentuk menjadi TCI sama dengan Y dibagi S, lalu CI sama dengan TCI dibagi T, yang dimana keterangannya Y adalah nilai data berkala, T yaitu tren, S variasi musim, yang merupakan variasi siklus, lalu I adalah variasi tidak tetap di mana CI adalah indeks siklus. Lalu yang di kanan itu merupakan gambar siklus indeks saham gabungan yang dimana polanya itu naik turun. Boleh di next. Nah, di sini ada contoh dari variasi siklus. Di sini terdapat 4 tahun yang dimana di masing-masing tahun itu terdapat 3 periode triwulan, yaitu ada periode satu, triwulan satu, triwulan dua, triwulan tiga. Lalu ada contoh apa? Di sini data Y 22 di tahun 98, 22, 14, 8. Lalu data Y di tahun 99, 25, 15, 8 dan seterusnya. Lalu juga ada data T di sini 17,5 untuk tahun 1998, 17,2, 16,8, lalu
untuk tahun 1999, 16,5, 16,1, 15,8, dan seterusnya. Lalu di sini kenapa bisa di data TCI itu 14,7, itu karena sesuai rumusnya. TCI itu kan Y dibagi S. Nah, di sini kan Y-nya 14, S-nya 95 untuk tahun 1998. Jadi Y dibagi S, 14 dibagi 95 itu hasilnya 14,7. Nah, itu terus dihitung sampai ke bawah. Misalnya lagi di sini 15,7 itu Y-nya 8, S-nya 51. Jadi 8 dibagi 51 sama dengan 15,7. Lalu untuk data CI di sini kenapa bisa 86 itu data yang udah TCI tadi kita dapat itu dibagi dengan data T. Jadi di sini kan yang tahun 1998 triwulan 2 itu kan TCI-nya 14,7 dibagi T. Jadi 14,7 dibagi 17,2 itu hasilnya salah. Yang 93 ini kan 15,7 dibagi 16,8 itu 92. Nah, begitu juga seterusnya sampai ke bawah. Misalnya lagi 97 itu kan 16,0 dibagi 16,5 hasilnya 93. Nah, di sini dapat tabel C, yaitu merupakan indeks yang menyatakan adanya perubahan siklus di dalam data. Kenapa bisa dapat 92? Itu penjumlahan 3 triwulan. Misalnya di tahun 1998, di sini caranya CI dari 86, 93, 97. Itu dihitung dari triwulan 2, triwulan 3, triwulan 1. 86 ditambah 93 ditambah 97 dibagi 3. Itu hasilnya 92. Lalu untuk yang 97 itu mengambil dari 93 karena kan 86-nya tadi udah digunain karena historis. Jadi 93 ditambah 97 ditambah 99 dibagi 3 itu 97 terus sampai bawah. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh teman saya. Lalu yang selanjutnya ada forecasting. Di sini ada perakiraan dan prediksi. Perakiraan merupakan proses peramalan suatu variabel atau kejadian di masa yang akan datang, berdasarkan data variabel yang bersangkutan pada masa sebelumnya. Lalu ada prediksi, yang dimana prediksi itu merupakan suatu proses peramalan suatu variabel di masa yang akan datang, dengan lebih mendasarkan pada pertimbangan subjektif atau intuisi dengan data kejadian di masa lampau. Boleh di next? Yang pertama itu ada analisis tren linear. Model tren linear digunakan untuk memprediksi nilai di masa depan berdasarkan data historis. Rumus yang digunakan yaitu di sini ada YT sama dengan A ditambah B dikali T. Yang dimana YT itu merupakan nilai ramalan pada periode ke T, lalu T yaitu waktu periode, lalu A yaitu nilai awal atau intercept, dan B itu merupakan kemiringan atau perubahan rata-rata per periode. Di sini ada contoh soal, suatu perusahaan telah mempergunakan bahan baku dari tahun 2009 sampai 2015. Berdasar data historis tersebut, berapa ramalan penggunaan bahan baku pada tahun 2016? Nah, di sini itu dimulai dari tahun 2009 sampai 2015. Dan periodenya 2009 pada periode ke-1, 2010 periode kedua, sampai periode ke-7. Jadi di sini itu 2009 sampai 2015 itu ada 7 periode, dan sigma periodenya itu 28. Lalu di sini ada kebutuhan atau yang dilambangkan dengan Y. Ini kebutuhan yang digunakan dalam periode itu. Pada periode 2009, kebutuhan yang digunakan, bahan baku yang digunakan adalah 74.
pada 2010, kebutuhan bahan baku yang digunakan adalah 79. Pada 2011, atau periode ketiga, kebutuhan yang digunakan adalah sebanyak 80. Pada 2012, kebutuhan yang digunakan sebanyak 90. Pada 2013, kebutuhan yang digunakan sebanyak 105. Pada 2014, kebutuhan yang digunakan sebanyak 122. Dan kebutuhan pada periode ketujuh atau pada tahun 2015, kebutuhan yang digunakan itu sebanyak 142. Sehingga di sini didapatkan total kebutuhan atau sigma Y-nya yaitu 692. Lalu di sini ada T kuadrat. Jadi ini periodenya itu di pangkat 2 atau dikuadratkan. Misal pada 2009 itu berarti kan periodenya itu periode 1, berarti 1 pangkat 2 sama dengan 1. Lalu periode kedua berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Lalu selanjutnya begitu sampai periode ketujuh. Di sini 7 pangkat 2 berarti 49. Dan sigma T kuadratnya mendapatkan hasil 140. Lalu di sini ada T dikali Y. Berarti ini periode dikali kebutuhan. Jadi pada tahun 2019, T sama Y-nya dikali, jadi 1 dikali 74 sama dengan 74. Lalu 2010 periode kedua dikali 79 mendapat hasil 158. Lalu periode ketiga dikali 80 yaitu 240, begitu sampai seterusnya di tahun 2015 atau periode ketujuh yaitu 7 dikali 142 mendapatkan hasil 994. Nah, yang dimana total T dikali Y-nya itu 3083. Nah, ini untuk rata-rata periode rata-rata periode atau T, seperti itu rata-rata biasa, 28 dibagi 7, karena di sini ada 7 periode, berarti hasilnya itu rata-rata periodenya itu 4, lalu kebutuhan sama 692 dibagi 7 sama dengan 98,86. Boleh di next? Nah, tadi kan rumusnya itu untuk mencari YT itu kan A ditambah B dikali T. Nah, kita harus nyari dulu nih, rumus cara nyari B, yaitu rumus sigma TY dikurang N dikali T rata-rata dikali Y rata-rata. Dibagi sigma T kuadrat dikurang N dikali T rata-rata yang dikuadratkan. Jadi di sini tadi kan sigma T dikali Y-nya 3083 dikurang N-nya itu kan ini 7 periode, berarti di sini dikali 7 dikali rata-rata T. Tadi rata-rata T-nya itu 4, berarti dikali 4 dikali rata-rata Y yaitu 98,86 per atau dibagi sigma T kuadratnya 40, lalu dikurang N-nya itu masih 7, dan T kuadratnya itu 4. Dan dikuadratkan berarti 4 kali 4 berarti 16. Sehingga mendapatkan hasil B-nya itu 11,25. Nah, setelah kita menemukan B, kita lanjut mencari A. Yang dimana A itu rumusnya Y rata-rata dikurang B dikali T rata-rata. Nah, di sini berarti Y rata-ratanya 98,86 ditambah B yang tadi ini yang sudah kita dapatkan 11,25 dikali T rata-rata 4. Yang dimana total hasilnya itu 53,86. Nah, karena udah ketemu A sama B-nya, jadi kita bisa ngitung buat periode selanjutnya atau 2016. Rumusnya itu tadi masih A ditambah B dikali T. Berarti Y T-nya itu karena kita mencari untuk tahun 2016 berarti diganti, berarti Y 2016 sama dengan A-nya itu 53,86 ditambah B 11,25 dikali 8. Karena ini kan tadi 7 periode ya. Berarti 2016 itu periode ke-8, berarti 53,86 ditambah 11,25 dikali 8.
yang dimana total hasil akhirnya itu 143,86. Nah, jika dianalisis satu-satu, sama rumusnya Y 2009 ditambah 53,86 ditambah 11,25 dikali 1, karena dia kan periode ke-1, jadi hasilnya itu 65,11. 2010 53,86 masih A tambah B masih sama, hanya periodenya saja yang diganti sampai periode terakhir atau periode yang kita cari. Di sini Y 2010 yaitu 76,36, Y 2011 87,61, Y 2012 98,86, Y 2013 110,11, Y 2014 121,36, Y 2015 132,61, dan periode 2016 atau periode ke-8 mendapat hasil 143,86. Boleh di next, dilanjut dengan rekan saya. Iya, di sini selanjutnya terdapat analisis smoothing, yang dimana di dalam analisis ini terdapat dua metode. Yang pertama ini metode single moving average, yang dimana hitungan ini untuk digunakan peramalan untuk 4 bulan, 5 bulan, sampai 6 bulan. Di sini ada contoh soalnya. Di sini kan ada periode nih, di periode 1 sampai periode 11, cuman periode 11-nya ini belum diketahui, jadi perintahnya hitung penjualan periode 11 dengan metode single moving average dengan periode 3 bulanan dan 5 bulanan. Boleh di next. Nah, ini merupakan hitungan secara terperincinya. Ini kan yang diminta yang pertama itu 3 bulanan. Jadi kita hitungnya itu tuh dari periode keempat. Nah, kita ambil data pertama, hasil penjualan pertama itu kan 44. Jadi F4 periode keempat sama dengan 44 ditambah 40 ditambah 43. Jadi kita ambil 3 karena 3 bulan yang diminta. Terus dibagi 3, hasilnya 42,33. Selanjutnya juga periode kelima, ini kan yang 44 itu udah kita gunain buat periode keempat. Jadi yang kedua yang 40, jadi 40 ditambah 43 ditambah 43 terus dibagi 3, 42, begitu terusnya sampai periode ke-11. Nah, selanjutnya ini kita ngitung buat yang periode 5 bulan. Karena ini periode 5 bulan, kita ambilnya data periode ke-6. Sama kayak tadi juga, pertama ambil data pertama 44 ditambah 40 ditambah 43 ditambah 43 ditambah 46, ya sampai 5, terus dibagi 5 karena kan yang diminta itu 5 bulan, jadi hasilnya 43,2. Begitu juga dengan periode ketujuhnya, kan 44 itu juga udah dipakai sama kayak yang periode 3 bulan. Jadi 40 ditambah 43 ditambah 43 ditambah 46 ditambah 45 dibagi 5 bulan sama dengan 43,4. Nah, ini kita hitung sampai dapat periode ke-11-nya. Boleh next. Nah, ini hasil yang tadi kita pindahin ke table. Nah, kalau yang periode 3 bulan itu kita taruh di buat periode keempat. Nah, itu yang 42,33 sampai yang tadi kan udah dapet tuh periode ke-11-nya yaitu 43. Terus juga yang 5 bulan itu kita taruh di periode ke-6 yang 43,2 sampai hasil buat periode ke-11 yaitu 43,4. Boleh di next. Selanjutnya di sini metode yang kedua yaitu weighted moving average. Nah, ini sebenarnya sama kayak tadi, cuma
di sini ditambahin bobotnya. Untuk 3 bulan itu ditambahin 20%, 20%, dan 50%. Lalu untuk 4 bulan ditambahin bobot 10%, 20%, dan 20%, 30%, dan 40%. Soalnya itu nyari sama juga kayak tadi, nyari periode ke-11 untuk periode 3 bulan dan 4 bulan. Boleh di next. Nah, ini sama kayak tadi juga sebenarnya, karena tadi diminta 3 bulan, kita nyarinya yang buat periode yang keempat. Nah, di sini 3 bulan itu 20% dikali 44, terus ditambah 30% dikali 40, ditambah 50% dikali 43. Nah, 20% dikali 4 kan 8,8, terus 30% dikali 40 itu 12, terus 50% dikali 43 itu 21,5. Nah, ini kita nggak perlu bagi 3 lagi, ini langsung aja ditambahin. Jadi, hasilnya 42,3. Nah, ini kita hitung seterusnya sampai dapat periode yang 11. Terus, buat periode yang keempat bulan, ini sama juga kayak yang single, itu kita cari yang periode kelima, karena yang diminta itu periode keempat. Kalau yang periode 4 ini kan dikali 10%, 20%, 30%, dan 40%. Ini kita langsung aja 10% dikali 44, 20% dikali 40, 30% dikali 43, ditambah 40% dikali 43. Nah, ini hasilnya 4,4 tambah 8 ditambah 12 ditambah 17,2. Nggak perlu dibagi 4 lagi, langsung aja 42,5. Ini kita hitung terus sampai dapat periode yang ke-11. Selanjutnya mungkin boleh dilanjut oleh teman saya. Lalu yang selanjutnya ada signal exponential smoothing. Metode ini digunakan untuk meramalkan data masa depan dengan pembobotan eksponensial. Nah, signal exponential smoothing ini menggunakan rumus ft plus 1 sama dengan alpha dikali xt ditambah 1 dikurang alpha dikali ft. Yang dimana xt itu merupakan data permintaan pada periode t, lalu alpha merupakan faktor konstanta pemulusan, dan ft merupakan peramalan untuk periode tertentu tersebut. Lalu di sini ada contoh soal, yaitu suatu perusahaan akan meramalkan penjualan pada periode ke-11 dengan data historis sebagai berikut. Di sini ada 11 periode, akan tetapi periode 11 yang akan kita cari. Di sini data penjualannya pada periode pertama 44, periode kedua 40, periode ketiga 43, periode keempat 43, dan sampai ke 10, yaitu periode periode ke-10 XT-nya itu 46. Dan ada nilai perakiraannya. Di sini alfanya berbeda, dan 0,1 dan 0,2. Dan pertanyaannya berapa perakiraan penjualan pada periode 11? Boleh di next? Nah, tadi kan alfanya ada 2 ya, ada 0,1 sama 0,2. Nah, kita bahas dulu yang 0,1. Tadi kan rumusnya itu FT plus 1 atau itu sama dengan alfa dikali XT ditambah 1 dikurang alfa dikali FT. Nah, di sini dimulai dari periode pertama. Pada periode pertama, tentu kita menggunakan datanya itu data periode pertama juga. Jadi, alfa, di sini alfanya kan 0,1, berarti 0,1 dikali XT
di sini kita menggunakan data yang pertama yaitu 44. Jadi 0,1 dikali 44 ditambah 1 dikurang alfa, berarti kan 1 dikurang 0,1 kan 0,9 ya. Berarti kita di sini kita masukkan 0,9. 0,9 dikali FT, FT-nya itu masih 44 karena dia masih periode pertama. Pada periode 1 kita mendapatkan hasil 44. Lalu pada periode kedua masih sama alfanya itu sama semua ya sampai periode terakhir, yaitu 0,1 karena di soal 0,1. Lalu XT-nya ini pada periode kedua kita menggunakan data penjualan pada periode pertama karena di sini itu kita menggunakan historis. Jadi kita menggunakan data penjualan itu periode sebelumnya. Jadi 0,1 dikali 44 ditambah 0,9 ini masih sama, tadi di rumusnya itu 1 dikurang alfa, jadi sama semua 0,9 dikali 44. Nah, 44 di periode kedua ini, karena 44 ini merupakan FT ataupun hasil pada periode sebelumnya, pada periode ke-1, yang dimana periode kedua ini mendapatkan hasil 44. Lalu pada periode ketiga, masih sama alfa, 0,1 dikali XT, nah, di sini kan 40. Kenapa 40? Karena 40 merupakan XT pada periode kedua. Karena dia menggunakan historis. Lalu ditambah 0,9 dikali 44. Yang dimana 44 ini merupakan hasil pada periode kedua. Lalu periode ketiga ini mendapatkan hasil 43,60. Lalu periode keempat 0,1 dikali 43 karena XT pada periode ketiga itu 43 ditambah 0,9 dikali 43,60. 43,60 ini hasil dari periode ketiga. Lalu hasilnya 0,1 dikali 43 ditambah 0,9 dikali 43,60 yaitu 43,54. Begitu sampai seterusnya. Intinya itu, alfanya itu kan pasti sudah ada di soal ya. Alfa itu tetap, jadi kita bisa samain semua. Lalu untuk XT-nya, kita menggunakan data dari periode atau tahun sebelumnya. Jadi semisal kita nyari periode ke-10, berarti kita itu XT-nya kita menggunakan XT periode ke-9. Misal 0,1 dikali 43 ditambah 0,9 dikali 43,40. Nah, untuk FT-nya itu selalu hasil dari penghitungan, jumlah hitungan dari periode sebelumnya. Jadi, kita di sini di periode ke-10 kita menggunakan hasil dari periode ke-9. Begitu seterusnya. Di sini berarti untuk periode ke-11, jika alfanya 0,1, berarti 0,1 dikali XT. XT itu data historis dari periode ke-10, ditambah 0,9 dikali 43,36, yang dimana 43,36 ini hasil dari perhitungan periode ke-10. Jadi, jika alfa 0,1 pada periode ke-11 mendapatkan hasil 43,62. Lalu di sini ada pertanyaan yang kedua, jika alfanya ini 0,2, rumusnya masih sama, yaitu FT plus 1 sama dengan alfa dikali XT ditambah 1 dikurang alfa dikali FT. Tadi kan 0,1 ya alfanya, berarti kalau misalnya alfanya 0,2, kita juga masukinnya 0,2. Berarti di sini periode 1, 0,2 dikali 44. Nah, untuk ininya itu masih sama ya, masih sama. Kita menggunakan data historis, kita menggunakan data tahun atau periode sebelumnya. Karena ini masih yang pertama, berarti kita menggunakan yang pertama juga. Berarti 0,2 dikali 44 ditambah 1 dikurang alfa. 1 dikurang 0,2 mendapat hasil 0,8. Berarti kita di sini kita masukkan 0,8 dikali 44. Di mana hasilnya itu 44. Lalu pada periode kedua masih sama alfanya 0,2 dikali 44
karena kita menggunakan historis periode 1, 44, ditambah 0,8 dikali 44. Karena hasil periode 1 tadi itu 44. Hasilnya untuk periode kedua hasilnya 44. Lalu periode ketiga 0,2 ditambah 0,2 dikali 40, yang dimana 40 ini merupakan historis dari periode kedua, ditambah 0,8 dikali 44, karena hasil pada periode kedua itu 44. Dan hasil untuk periode ketiga yaitu 43,20. Lalu pada periode 4, 0,2 dikali 43, karena XT pada periode ketiga itu 43, berarti 0,2 dikali 43 ditambah 0,8 dikali 43,20. Nah, 43,20 ini masih dari hasil periode sebelumnya. Begitupun sampai periode ke-11. Nih, langsung saja. Ini masih sama semua dan kita hitung langsung periode ke-11 karena yang ditanyakan periode ke-11. Jadi periode ke-11 alfanya itu masih 0,2 ditambah 46. Nah, 46 ini kan XT pada periode ke-10 kan? Jadi 0,2 dikali 46 ditambah 0,8 dikali 43. Nah, 43 kan ini hasil dari periode ke-10. Jadi periode ke-11 jika alfanya itu 0,2 mendapatkan hasil 43,6. Jadi jika menggunakan alfa 0,1, peramalan lebih lambat beradaptasi. Dan jika menggunakan alfa 0,2, peramalan itu menjadi lebih responsif. Baik, dilanjut oleh rekan saya. Selanjutnya kita masuk ke metode regresi dan korelasi. Metode regresi dan korelasi pada penetapan suatu persamaan estimasi menggunakan teknik least square, hubungan yang ada pertama-tama dianalisis secara statistik. Metode ini sangat baik untuk peramalan jangka pendek, sedangkan untuk jangka panjang ternyata kurang begitu baik. Metode ini banyak digunakan untuk peramalan penjualan, perencanaan laba, peramalan permintaan dan ekonomi. Terus metode regresi ini memperlihatkan hubungan linear antara variabel dependen dan independen. Di sini itu rumusnya itu Y sama dengan A tambah B kali X. Di mana rumus A-nya itu adalah sigma Y dikurang B sigma X, lalu dibagi N. Terus buat nyari B-nya itu N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y. Terus dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan. Sebentar, gambar di next. Nah, di sini ada contoh soal. Suatu perusahaan berencana untuk meningkatkan biaya promosi melalui jalur iklan pada media cetak. Periode ini perusahaan ingin mengeluarkan biaya iklan sejumlah 12 juta dengan menggunakan data historis. Tentukan berapa perkiraan hasil penjualan yang akan diraih perusahaan setelah biaya iklan dikeluarkan sejumlah 12 juta. Di sini udah ada tabel ya. Yang pertama itu ada tabel periode tahun. Di sini periodenya itu sampai 10 tahun. Terus di kolom yang kedua itu ada biaya iklan dengan simbol itu X. Terus selanjutnya ada hasil penjualan dengan simbol Y. Nah itu biaya iklan itu di periode tahun pertama itu ada 5, tahun kedua ada 7, periode ketiga ada 9, periode keempat biaya iklannya 4 juta dan seterusnya. Terus di hasil penjualannya itu di periode pertama itu 64 juta, terus periode kedua 80 juta, periode ketiga 98 juta dan seterusnya. Nah, di sini buat nyari A sama B-nya itu kita perlu nyari X kuadrat, Y kuadrat sama X dikali Y. Nah,
kan buat nyari X kuadrat itu tinggal di biaya iklan itu dipangkatin 2 aja. Jadi periode pertama kan biaya iklannya itu kan 5. Nah, itu tinggal dikuadratin. Jadi 5 pangkat 2 itu 25. Terus buat periode keduanya itu kan biaya iklannya itu kan 7. Itu tinggal dipangkatin lagi, pangkatin 2. Jadi 49. Periode ketiganya itu 9 dipangkatin 2 itu 81. Terus periode keempat itu biaya iklannya 4 terus dipangkatin 2 jadi 16. Nah, itu tuh apa sih namanya kayak seterusnya. Terus buat nyari Y kuadrat itu tinggal dipangkatin 2 aja sepenjualannya. Periode pertama kan 64. Nah, itu dipangkatin 2. Jadi 4096. Terus periode keduanya itu 87 itu dipangkatin 2 aja. Jadi 7569. Terus periode ketiga itu 98 dipangkatin 2 jadi 9604. Begitupun seterusnya. Terus buat nyari X-nya itu tinggal dikaliin aja biaya iklan sama hasil penjualan. 5 dikali 64 itu 320. Itu untuk periode tahun pertama. Terus buat periode kedua itu tinggal dikali aja 7 kali 87 itu 609. Dan seterusnya. Nah, terus itu tinggal dimasukin aja rumus-rumusnya. Kan rumusnya kan Y sama dengan A tambah BX. Jadi kita di sini nyari B dulu nih. Karena buat nyari A itu kita perlu nyari B-nya. Jadi kan rumus B N sigma X Y dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X yang dikuadratkan. Jadi kan N itu kan jumlah periode. Nah, jumlah periodenya itu kan 10. 10 dikali sigma XY. Nah, sigma XY kan jumlah XY. Nah, di situ kan jumlah XY itu 4492. Nah, itu tinggal masukin aja. Terus dikurang sigma X. Jumlah X-nya itu ada 61. Terus dikali sigma Y. Jumlah hasil penjualannya itu 699. Lalu dibagi N. Jumlah periodenya 10 dikali sigma X kuadrat yaitu 397. Lalu dikurang sigma X yang dikuadratkan. Kan sigma X itu kan tadi 61. Nah, terus itu dipangkatkan 2. Jadi 10 dikali 4.492 dikurang 61 dikali 699. Lalu dibagi 10 kali 397 dikurang 61 pangkat 2. Sini jadinya 44.920 dikurang 42.639 dibagi 3.970 dikurang 3.721 sama dengan 2.281 dibagi 249 sama dengan 9,16. Terus habis nyari B, kita langsung nyari A aja. Kan rumusnya itu sigma Y dikurang B kali sigma X per N. Jadi tinggal masukin aja kayak tadi. Sigma Y itu kan 699. Terus dikurang B. B-nya itu kan tadi udah tahu kan hasilnya berapa, 9,16. Itu tinggal dimasukin aja 9,16 dikali sigma X. Sigma X-nya kan 61. Terus per N. N-nya itu jumlah periode 10. Jadi 699 dikurang 9,16 dikali 61 per 10. Sama dengan 699 dikurang 558,76 dibagi 10. Sama dengan 140,24 per 10. Hasilnya itu 14,02. Jadi A-nya itu 14,02. Terus B-nya itu 9,16. Kita masukin lagi rumus yang tadi yang pertama yang Y sama dengan A tambah BX. A-nya itu kan udah ketemu kan tadi. Jadi masuk aja. Y sama dengan 14,02 tambah B-nya 9,16 terus X-nya. Nah, X-nya itu kan tadi kan disuruhnya itu kan ngeluarin biaya iklan sejumlah 12 juta kan. Nah, karena kan kalau 12 juta itu kan nol kan terlalu banyak nih. Jadi itu diperkecil aja 12. Jadi nanti hasil dari
dari 14,02 tambah 9,16 kali 12 itu nanti tinggal dikali 1 juta aja. Jadi itu kan nanti hasilnya kan 123,94. Nah, jadi perkiraan penjualan dengan biaya iklan 12 juta itu adalah 123 juta 940.000 itu. Nah, di sini selanjutnya itu ada kriteria performance peramalan. Nah, seorang perencana menginginkan hasil perkiraan peramalannya yang tepat atau mendekati, paling tidak dapat memberikan gambaran yang realistis. Ketidaktepatan atau ketidaktelitian ini menjadi kriteria performance suatu metode peramalan. Kesalahan yang kecil memberikan arti ketelitian peramalan yang tinggi. Dengan kata lain, keakuratan hasil peramalan tinggi, begitu pula sebaliknya. Besar kesalahan suatu peramalan dapat dihitung dengan beberapa cara, yaitu yang pertama itu ada mean square error atau MSE. Nah, MSE ini rumusnya itu jumlah data aktual periode T dikurang nilai ramalan periode T, terus habis dikurangin itu dikuadratin, lalu dibagi N banyaknya periode. Nah, yang kedua itu ada mean absolute deviation atau MAD. Nah, ini rumusnya tuh mirip kayak tadi, cuma nggak dikuadratin. Jadi dia cuma data aktual periode T dikurang nilai ramalan periode T, terus dibagi banyaknya periode. Nah, yang ketiga itu ada mean absolute percent error atau MAPE. Nah, ini tuh rumusnya itu data aktual dikurang nilai ramalan, lalu dibagi data aktualnya lagi. Terus abis itu dikali 100, terus dibagi banyaknya periode. Kalau singkatnya itu kayak, apa namanya, absolute deviation itu dibagi data aktual, terus dikali 100, lalu dibagi banyaknya periode, gitu. Nah, di sini tuh ada contoh analisis performance forecasting dengan menggunakan exponential smoothing pada alpha berbeda. Nah, jadi alfanya itu 0,1. Di sini tuh tabelnya itu di sini kita pakai 8 periode. Nah, aktual penjualannya pada bulan pertama itu 180, terus bulan kedua 168, bulan ketiga 159, bulan keempat 175, dan seterusnya. Nah, di sini kan pakai peramalan alpanya itu 0,1. Nanti kita hitung-hitungan ya. Di sini udah diketahui kan peramalan di bulan pertama itu 175. Nah, di sini kita diminta buat ngitung prediksi penjualan dengan alfa 0,1. Jadi nanti kita bakal ngitung bulan kedua itu peramalannya gimana, bulan ketiga peramalannya gimana, dan seterusnya. Nah, terus disuruh juga hitung besar kesalahan prediksi dengan mean absolute deviation, mean square error, dan mean absolute percent error. Nah, di atas kolom-kolom itu kan ada aktual penjualan itu kan kolom pertama, terus peramalan kolom kedua, perhitungan deviation absolute itu kolom ketiga, terus perhitungan MSE kolom keempat, perhitungan MAP itu kolom kelima. Kita cari peramalan dulu ya, peramalan bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, dan seterusnya. Nah, cara nyari peramalan bulan kedua itu yang pertama itu kan 175. Kita pakai peramalan di bulan pertama. Jadi 175 ditambah 0,1 itu alpanya itu 0,1 terus dikali 180 dikurang 175. Jadi kita pakai data yang ada di bulan pertama. Nah, hasilnya itu kan 175,5. Nah, 175,5 ini bakal dipakai buat bulan ketiga juga, buat nyari peramalan di bulan ketiga. Nah, terus kan peramalan bulan kedua kan jadinya kan 175,5. Nah, kita cari peramalan di bulan ketiga. Nah, kita pakai tadi peramalan di bulan kedua. Kita masukin 175,5 terus ditambah 0,1
dikali 168 dikurang 175,5. Jadi setiap kita mau cari pramalan di bulan tertentu, kita pakai data bulan sebelumnya gitu lah. Jadi kalau misalnya kita mau nyari peramalan bulan kelima, jadi nanti kita tuh pakai data di bulan keempat kayak 173, kan peramalan di bulan keempat itu 173,2. Nah, jadi itu masukin aja 173,2 ditambah 0,1 dikali 175 dikurang 173,2, hasilnya 173,4. Nah, itu hasil peramalan itu bakal dipakai buat cari bulan-bulan seterusnya. Nah, selanjutnya kita cari perhitungan deviasi absolut. Nah, caranya itu tinggal ngurangin data aktual penjualan sama peramalan. Kayak misalnya di bulan pertama itu aktual penjualannya kan 180. Nah, itu tuh dikurang 175. Nah, hasilnya itu 5 itu masuk ke kolom ketiga itu yang perhitungan deviasi absolut. Terus bulan kedua 168 dikurang 175,5 itu kan 7,5, tinggal masukin aja. Terus bulan ketiga 159 dikurang 174,8 sama dengan 15,8. Nah, ini kan harusnya kan nilainya minus ya, cuma itu dimutlakin, jadi kita enggak, jadi minusnya itu dihilangin gitu. Terus bulan keempat 175 dikurang 173,2 itu hasilnya 1,8. Nah, kita cari itu sampai bulan ke-8, kita sampai periode ke-8. Nah, itu dijumlahin hasilnya 82,5. Nah, habis itu 82,5 ini dibagi banyaknya periode. Karena di sini banyak periodenya itu ada 8, jadi kita bagi 8. Jadi 82,5 dibagi 8 sama dengan 10,31. Jadi itu perhitungan deviasi absolutnya itu 10,31 gitu. Nah, selanjutnya itu ada perhitungan MSE. Nah, kalau perhitungan MSE ini itu cuma mengkuadratkan deviasi absolut. Kayak bulan pertama kan deviasi absolutnya itu kan 5. Nah, itu tinggal pangkatin 2, jadi 2,5. Jadi 25, sorry. Terus bulan kedua itu kan 7,5, itu dikuadratin jadi 56,3. Terus bulan ketiga itu 15,8 dikuadratkan jadi 249,6. Bulan keempat 1,8 dikuadratin jadi 3,2. Itu dijumlah dari periode pertama sampai periode ke-8 itu hasilnya 1528,1. Terus ini dibagi lagi sama banyaknya periode. Kan tadi banyak periode itu 8. Jadi 1528,1 itu dibagi 8 hasilnya 191,02. Terus selanjutnya kita bakal cari perhitungan MAPE. Nah, ini tuh tinggal deviasi absolut dibagi aktual penjualan dikali 100%. Itu kan lihat di atas itu kan perhitungan MAPE ini kolom kelima kan. Jadi cara nyarinya itu tinggal kolom ketiga, kan kolom ketiga itu deviasi absolut. Nah, itu dibagi kolom pertama, yaitu aktual penjualan, terus dikali 100% gitu. Jadi kan bulan pertama kan deviasi absolutnya 5. Nah, itu dibagi aktual penjualannya itu 180. Jadi 25 dibagi 180 dikali 100%, hasilnya itu 2,8 gitu. Terus bulan kedua 7,5 dibagi 168 dikali 100, hasilnya itu 4,5%. Terus bulan ketiga 15,8 dibagi 159 dikali 100, hasilnya 9,9%. Terus di bulan keempat 1,8 dibagi 175 dikali 100, hasilnya 1%. Dan seterusnya. Lalu kalau udah sampai bulan terakhir itu ya periode 8 itu dijumlah.
Jadi hasilnya itu 44,8 terus dibagi banyaknya periode lagi. Kan banyak periode kan 8. Jadi 44,8 dibagi 8 hasilnya 5,6. Nah, jadi 5,6 ini hasil perhitungan matenya. Nah, gitu guys. Oke kan? Nah, uh, sebelum kita ke latihan soal, adakah yang ingin bertanya guys? Kalau ada yang kurang paham bisa raise hand ya. Ayo guys, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang mau nanya nggak teman-teman? Kalau misalnya tadi kecepatan atau ada yang kurang jelas gitu, boleh ditanya. Kalau enggak, kita lanjut ke latihan soal. Yang mau nanya boleh raise hand ya. Kita tunggu sampai jam 2:15. Kalau enggak kita langsung lanjut ke soal.
Oke, karena nggak ada yang nanya, ini langsung latihan soal aja ya. Boleh di SS atau nanti juga kita kirim ke grup. Cinta, boleh di next ke latihan soal selanjutnya. Di SS aja ya, kalau nggak ntar kita kasih soalnya. Ini udah nggak ada yang nanya lagi kan? Ini satu doang kan? Apa? Satu doang kan soalnya. Dua, Walah, dua. yang siklus sama yang itu apa performance forecasting. Udah nggak ada yang nanya lagi kan? Ini nanti dikumpulin di Drive, terus deadline-nya kapan? Deadline-nya nanti menyusul. Nanya Buria dulu. Ini ditutup aja. Boleh diakhirin aja dulu. Recordnya jangan langsung dimatiin ya. Oke. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 8. On cam dulu guys, kita absen absen terakhir. Share screen-nya boleh diturunin. Oke, kita absen ya guys. Ini nggak ada yang mau on cam lagi. Monica, Zaskia, Randi, Alia.
Oke, aku absen ya, guys. 1, 2, 3. Oke, terima kasih guys. Boleh live, ternyata ibunya nggak bisa hadir. Nanti buat alurnya dikirim ke aku ya, Aurel. Terima kasih.